البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الرحيم. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam hafizah rahimahullahu taala. Kita masuk ke hadis baru ya. Qala Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, al-haditsus samin wal khamsun ba'da salasimi'ah. Hadis yang ke-358 dari Umdatul Ahkam. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Qala Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Nabi Sulaiman putra Nabi Dawud. La atufanna lailata ala tis'ina imra'ah. Demi Allah, kita tahu lamnya di sini waqi'atul jawabi qasamin mahdhuf, terletak sebagai jawaban pada jawaban sumpah yang terhapus. Takdirnya Allah misalkan, benar-benar di malam ini saya akan menggauli 90 istri. Dalam riwayat yang lain adalah 100. Talidu kullum ra'atin minhunna ghulaman. Masing-masing dari wanita tadi akan melahirkan anak lelaki yuqatilu fi sabilillah, yang akan berperang di jalan Allah. Niatnya baik, niatnya mulia, bukan sekedar bersenang-senang, tapi untuk menolong agama Allah, membentuk pasukan. Tetapi apa? Masalahnya ya seperti yang akan disebutkan berikut ini. Faqilalah, maka dikatakan kepadanya, disebutkan dalam riwayat yang lain, qarin dari malaikat mengatakan, dalam riwayat yang lain Jibril mengatakan, qul insyaallah, katakan insyaallah. Falam yaqul, namun ternyata Nabi Sulaiman tidak mengucapkan itu. Fatafa bihin, kemudian Nabi Sulaiman pun menggauli semua istrinya itu. Falam talit minhun, maka tidak ada seorang pun dari istri beliau yang melahirkan illam ra'atan wahidah, kecuali satu wanita, nisfa insan, hanya melahirkan setengah manusia. Nauzubillah ya. Jelas masing-masing diuji sesuai kadar iman. Para nabi imannya sempurna, ujiannya berat sekali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau qala insyaallah lam yahnas, seandainya dia mengucapkan insyaallah, niscaya dia tidak perlu membatalkan sumpahnya. Tapi karena sekarang sumpahnya tidak terlaksana, berarti harus membayar kafarah. Tidak terlaksana dan tidak mengucapkan insyaallah lagi. Seandainya mengatakan insyaallah, menyerahkan segalanya pada kehendak Allah, kalaupun nanti tidak terlaksana, tidak perlu bayar kafarah. Wa kana dzalika darakan li hajatih, dan niscaya kalimat tadi menyebabkan dia sampai kepada hajatnya. Tatkala menisbatkan urusan itu kepada kehendak Allah, maka akan diberkahi lebih banyak dan akan ditolong oleh Allah, sehingga berjaya memiliki anak sebanyak itu dan berjihad di jalan Allah. Ini kata Nabi seperti itu, dan kata Nabi pasti betul. Sayangnya ya Allah menghendaki lain dan ada hikmahnya tentunya. Qauluhu qila lahu qul insyaallah, yakni qala lahul malak. Malaikat mengatakan itu kepada Nabi Sulaiman, mengingatkan untuk mengucapkan insyaallah. Kenapa tidak mengatakan itu wallahu a'lam? Jelas para nabi itu maksum. Mungkin ada suatu uzur atau apa, tapi memang jadinya tidak berjaya mendapatkan apa yang beliau inginkan. Al-gharib, kata-kata sukar yang pertama kalimat la atufanna. Allah waqi'atun fi jawabi qasamin muqaddarin mahdhuf, terletak pada jawaban sumpah yang diperkirakan ada namun dia terhapus. Ka'annahu qala wallahi la atufan. Wa nun litaukid, ya nun saqilah. Sumpah yang sangat kuat sampai diberi beberapa penguat di situ. Yang kedua, wa tafa binisa'i, alamma bihin, menggauli mereka. Wa qarabahun, mendekati mereka. Wal muradu bihi al mujamaah, ya hubungan suami istri dengan niat yang sangat mulia tadi.
Asalis yang ketiga, darokan lihajatih bi fathid dalil muhmalah warra. Ismu masdar li adroka. Asal dari masdar dari adroka kan apa itu idrokan ya? Adroka yudriku idroka, tapi isim masdarnya darokan. Wal muradu bihi al-lihaq, yaitu berjaya mendapatkan, menyusuli, wal wusul sampai kepada hajat beliau, ila syai' kepada sesuatu. Yang keempat, al-malak wal malak bi fathil mim wal lam, ahadul malaikah, salah satu dari malaikat. Baik. Al-ma'nal ijmali, makna secara global, malak itu artinya apa sih? Memang ya malaikat, tapi kenapa dikatakan malak? Ini ada tahfif, asalnya adalah malak, ada hamzah qotok, dihapus untuk apa? Memudahkan pembacaan. Jadi bukan dari muluk yaitu kerajaan, tapi malak yaitu maknanya adalah mursal, yang diutuskan, karena memang para malaikat itu utusan Allah. Makna ijmali, Sulaiman alaihi salam nabiyyun min anbiya'illahi ta'ala, salah satu dari nabi-nabi Allah Ta'ala. Ila Bani Israel, kepada Bani Israel. Apakah beliau Rasul? Mungkin. Beliau mendakwahi apa? Mendakwahi kaum kufar, orang-orang Sabak dan yang lain-lain dan seterusnya misalkan. Boleh jadi memang apa? Rasul, bukan hanya nabi. Allah lebih tahu. Wa qad a'tahu Allahu minal mulki ma lam yu'tihi ahada. Allah telah memberikan kepadanya kekuasaan, kerajaan yang tidak diberikan kepada siapapun. Rabbi ghufirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan berikan kepadaku kekuasaan yang tidak dicapai oleh siapapun setelahku. Nah, dengan sebab doa itu maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mengikat jin ifrit yang beliau tangkap untuk diikat di tiang Madinah, nanti dipermainkan sama anak-anak Madinah. Nabi tidak mau, karena beliau ingat doa Nabi Sulaiman. Beliau menghormati doa Nabi Sulaiman agar tidak seperti Sulaiman, yaitu sampai menguasai jin dan sebagainya, menguasai hewan. Tapi orang-orang yang tersesat dari kalangan sebagian sufiah, malah doa ini dibaca untuk apa? Menundukkan hewan-hewan. Ini aneh. Nabi Sulaiman doa agar jangan ada yang seperti beliau setelahnya. Malah orang sekarang berharap dengan doa itu boleh menundukkan hewan. Katanya, saya bacakan ke hewan ini, dia tunduk katanya. Dari mana kau tahu? Dengan sebab doamu. Mungkin hewannya ngantuk atau hewannya apa, kita tak tahu. Kita tak tahu bahasa dia tak tahu bahasa kita. Dan ini khusus untuk Nabi Sulaiman. Jangan kita berhayal jauh-jauh. Waman wa kana min hirsihi wa raghbatihi fil khair, termasuk dari semangat beliau dan minat beliau kepada kebaikan. Jadi tatkala mensyarah hadis ini dan hadis yang semacam ini, tetap kita mensyarahnya dengan menghormati para nabi, bukan dengan pola celaan. Kita cari udhurnya. Beliau menginginkan kebaikan, wa i'la'i kalimatillah, dan meninggikan kalimatullah bi jihadi a'da'ih, dengan memerangi musuh-musuh Allah. An aqsama billahi ta'ala, beliau bersumpah demi Allah Ta'ala, ayu jami'atis inam ra'ah, untuk menjimai 90 wanita, talidu kullu wahidatin minhunna ghulaman, yang mana masing-masing dari mereka akan melahirkan seorang anak lelaki, yashubbu wa yaqwa, menjadi pemuda dan kuat, hatta yujahida fi sabilillah, sehingga berjihad di jalan Allah. Bukan untuk main game, main TikTok, bukan. Tapi memang untuk sebagai mujahidin fi sabilillah, bukan sebagai pengganas juga, tapi memang betul-betul fi sabilillah, niat beliau baik. Wa ata ila syahwatihi bihadhihi niyatis shalihah, beliau mendatangi syahwat beliau dengan niat yang baik ini, dapat pahala walaupun hasilnya bagaimana, tapi sudah ada pahala insyaallah, niat yang baik. Litakuna ibadatan, agar menjadi ibadah, jelas ini pahala yang besar. Tuqarribuhu min rabbihi tabaraka wa ta'ala, yang mendekatkan beliau kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Ja'a wasiqan bi rabbih, beliau datang dengan mempercayai Rabbnya. Jelas niat baik dan percaya pada Allah. Cuma apa?
diingatkan oleh malaikat ada syarat yang harus ditunaikan, yaitu ucapkan insya Allah tatkala bersumpah. Mukhlisan fi maqsadih, ikhlas di dalam maksudnya. Jaziman fi tahqiqi muradi, dengan memastikan akan terwujudnya keinginan beliau. Fa'adhalahu dzalik, kemudian niat dan kesungguhan ini membuat beliau lupa. Wa ansahu, membuat beliau lalai dan lupa. Anil istisna, dari mengucapkan insya Allah. Dan ini bukan aib, manusia lupa, Nabi Muhammad pun pernah lupa. Ini tidak apa-apa, bukan berniat buruk-buruk, bukan berniat sengaja tidak ikut syariat. Jelas para nabi punya udzur. Biyaminih, lupa untuk mengucapkan insya Allah dengan sumpahnya itu. Bi ayyaqulu insya Allah ma'a tadkiril malaki lahu dzalik, padahal malaikat sudah mengingatkan. Tapi kenapa? Terserah, Allah lebih tahu. Para nabi maksum. Baik. Yang pasti apa? Sehingga seperti yang disebutkan dalam hadis, beliau tidak mendapatkan itu, tidak mendapatkan apa yang beliau inginkan di situ. Fatafa bihin, beliau kemudian menggauli mereka. Falam talid lahu minhun, kemudian tidak ada dari wanita tadi yang melahirkan untuknya illa wahidah, kecuali satu wanita. Ja'at binisbi insan, datang dengan apa? Setengah manusia. Nah, dalam tafsir ayat ini cerita Israel banyak sekali, dan itu tidak layak untuk dinukilkan. Istri Nabi begini, atau mungkin apa kurang doa, atau datang jin ikut-ikutan, tak mungkin. Allah lebih tahu apa yang terjadi tanpa kita bersandar pada Israiliyat. Ta'diban minallahi ta'ala, sebagai bentuk pendidikan dari Allah Ta'ala. Istilah takdim ini baik, tidak masalah. Walaupun untuk zaman sekarang di Arab Saudi dan di Yaman istilah takdim ini buruk, yaitu apa? Memukul, memburuk-burukkan. Sementara dalam kitab-kitab itu biasa, ta'diban minallahi rasulih, ini biasa, tidak masalah. Sebagian hizbiyun mengatakan, oh ini menghina para nabi, mengatakan takdim, Allah mentakdim. Padahal ulama salaf pun dalam tafsir seperti Imam Ibnu Jarir mengatakan seperti itu. Allah Ta'ala mentakdim nabinya untuk setiap kali hendak melakukan sesuatu mengucapkan bismillah, tidak masalah istilah takdim. Wa'idhatan li auliyaih, sebagai nasihat untuk para walinya, wa asfiyaih, dan orang-orang terpilihnya. Liyarji'ahum ila kamalihim, agar mengembalikan mereka kepada kesempurnaan mereka. Bitta'alluqi bih, dengan menggantungkan diri kepada Allah, bukan dengan kekuatan sendiri dan sebagainya. Wa idamati dzikrih, dan terus-menerus mengingat Allah, jangan sampai lupa. Wa muraqabatih, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Fima ya'tun, di dalam perkara yang mereka datangi. Wa ma yadharun, dan perkara yang mereka tinggalkan. Wa liya'laman nas, dan agar orang-orang mengetahui annal amra lillahi wahdah, bahwasanya urusan memang milik Allah semata. Terkadang keinginan Nabi terpenuhi, terkadang tidak terpenuhi. Urusan di tangan Allah. Wa annahul mudabbirul mutasarrifu bil umur, dan bahwasanya Allah itulah yang mentadbir, yang mengendalikan seluruh urusan. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.